Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Enjing Wargi Jabar, setiap hari Rabu, Ainus Jabar akan menghadirkan dialog politik dalam segmen khusus Menggagas Politik Gaspol. Kali ini dengan pembahasan menakar performa debat ketiga Capres pada pemilu 2024 bersama saya Irfan Budiawan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Menggagas Politik Gaspol. Pemirsa, kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden terus berlanjut dengan memasuki berbagai tahapan. Salah satunya kegiatan debat pemilu yang digelar sebagai sarana pertimbangan bagi para pemilih. Memasuki debat ketiga yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat pun berlangsung cukup panas antar calon presiden dalam menjawab pertanyaan dari panelis maupun dari kandidat capres satu sama lainnya. Lantas, bagaimana melihat performa para calon presiden menjawab tema yang diusung? Lebih lanjut, kita akan menakar performa debat ketiga capres pada pemilu 2024 dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Bapak Dr. Arlan Sida, SIPMA. Beliau merupakan pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmadiyah atau Unjani. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arlan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Pak Arlan? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih banyak sudah hadir dalam program Gaspol. Kita akan membicarakan ini soal kemarin, ini seru sekali tentunya, bahkan juga cukup trending di media sosial soal debat ketiga. Kalau sebelumnya ini adalah debat antar calon wakil presiden dan kembali ini calon presiden yaitu Anies Baswedan, lalu juga Ganjar Pranowo dan juga tentunya Prabowo Subianto. Namun pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, sejenak kita akan simak seperti apa visi misi yang dipaparkan oleh ketiga calon presiden. Berikut kita simak, ini dia visi misi dari ketiga calon presiden. Insyaallah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat, kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan.
pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Ya, itu dia pemirsa visi misi dalam tema di debat ketiga yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden, baik itu Anies Baswedan, lalu juga Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Pak Arlan, kalau kita melihat dari tema yang diusung oleh KPU dalam debat ketiga ini, apakah berdasarkan pemaparan visi misi yang disampaikan oleh masing-masing calon presiden betul-betul masuk ke dalam substansinya atau bahkan melenceng nih melihatnya nih Pak Arlan? Sebenarnya kan gini, visi misi yang kemudian visi yang dibuat oleh para calon presiden ini dalam debat politik, debat capres pada kali ini, memang mereka sudah mempersiapkan apa yang menjadi tujuan ketika nanti jadi presiden. Nah, saya melihat bahwa hampir semua itu menekankan kepada aspek-aspek pertahanan. Jadi artinya kalau kita misalnya melihat bagaimana kemudian capres nomor 1 misalnya Pak Anies, dia lebih menekankan kepada sisi di mana Indonesia harus menjadi penentu ya di kancah global lah gitu. Jadi artinya Pak Anies mendorong sekali bagaimana keterlibatan Indonesia di kancah global ini bukan hanya sekedar menjadi peserta saja, tapi ini menjadi penentu, gitu kan. Nah, berbeda misalnya dengan Pak Prabowo, saya melihatnya kalau Pak Prabowo lebih secara keseluruhan dia lebih menekankan kepada bagaimana berbicara militer yang kuat, gitu ya. Kemudian di konteks militer yang kuat dan kemudian negara kuat dengan militer yang kuat, gitu. Sehingga saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu lebih menekankan pada aspek nasionalisme yang sangat tinggi gitu. Bagaimana Pak Prabowo memperlihatkan bahwa ada keseriusan dia untuk berbicara tentang aspek kekuatan militer di situ gitu ya. Ketika di visi itu ya, ketika berbicara visi. Kemudian ketika Pak Ganjar ini kan cukup luar biasa ya. Beliau berbicara dalam konteks visi yang Pak Ganjar menjadi orang yang pertama, capres yang pertama yang menjelaskan tentang visinya. Tentunya sebenarnya penguasaan medannya itu lebih enak ya, karena beliau di awal gitu ya, dan beliau bisa mengeksplor dengan waktu yang diberikan oleh KPU. Dan beliau menurut saya sangat menekankan kepada aspek-aspek maritim masih gitu kan, kemudian berbicara tentang hal-hal cyber dan lain sebagainya. Ini menurut saya ya kalau saya sih melihat bahwa Pak Ganjar ini sangat concern sekali dengan persoalan, selain persoalan tentu persoalan militer, juga dia bagaimana juga concern di di kancah yang global gitu. Jadi hampir ketiga calon ini sebenarnya memiliki visi yang sedikit-sedikit tipis-tipis gitu, sebenarnya sama gitu. Dia bagaimana kemudian memperkuat pertahanan gitu, pertahanan militer gitu. Hanya yang saya sayangkan adalah visi mereka belum menyinggung kepada hal-hal yang lebih mendalam lagi gitu ya, terkait dengan dikatakan substansi tidak, tapi mereka belum berani untuk memposisikan positionnya gitu. Indonesia take positionnya ada di mana gitu. Yang mengambil posisi di kancah luar negeri gitu. Baik. Posisi Indonesia di kancah luar negeri itu yang menjadi juga mungkin pertanyaan dari masing-masing calon presiden ini, sebetulnya nanti akan bawa kemana posisi Indonesia, terutama di geopolitik ini. Kita tahan dulu, dan juga ada yang menarik adalah terutama untuk membawa Indonesia dalam sisi yang kuat tentunya di kancah politik, perlu anggaran yang juga cukup besar nih. Soal anggaran juga ini sempat dibahas. Nah, nanti kita akan bahas juga seperti apa dari masing-masing pasangan calon presiden yang juga memaparkan visi. Soal anggaran juga sempat disinggung. Namun kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Gaspol Menggagas Politik.